dalam pertemuan ke-9. Jadi total pertemuan kita ada 12 ya. Tinggal 3 lagi dan ini satu paket kita belajar tentang kerajaan Allah ini selesai dan nanti saya menerbitkan sertifikatnya. Ini disebut term pertama. Ya, term pertama mengenai kerajaan Allah. Dan sesudah itu nanti akan dilanjutkan setelah ada pemberitahuan dan kita akan terus memperdalam diri kita dengan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus memperdalam pengetahuan kita sehingga kita benar-benar tidak canggung atau tidak merasa terhilang ya, atau katakanlah tidak merasa miskin iman ya, itu maksudnya. Jadi baik Ibu Yosipin sudah tiba ya, kita mengucap syukur Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk tema dalam pertemuan ke-9 ini ialah pengetahuan dasar bagi warga kerajaan Allah. Ya, kita masuk di dalam pengetahuan dasar ya. Ya, pengetahuan dasar bagi setiap warga kerajaan Allah di dunia ini. Itu sumbernya kita akan baca dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga 19. Jadi sekaligus kitab Petrus ini kita pelajari isinya dan sekaligus bisa diaplikasikan atau dipraktekkan di dalam pengetahuan tentang kerajaan Allah. Nah, saya akan membaca kitab 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 ini, bunyinya demikian. Hidup orang menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Ya, sampai demikian bacaan kita hari ini, dan bagian bacaan ini nanti akan teruraikan di dalam penjelasan ini dan telah disederhanakan dalam sebuah bentuk tema, yaitu pengetahuan dasar bagi setiap warga kerajaan Allah di dunia ini. Nah, itu tema kita ya. Nah, kita sebelum masuk ke kedalaman uraian ini, saya akan memberikan penjelasan bahwa warga kerajaan Allah ialah orang-orang yang telah mengalami pengampunan dosa, telah menerima pengudusan oleh Kristus Yesus.
telah menerima Injil. Ya, itulah yang disebut warga kerajaan Allah. Jadi di sini anggota kerajaan Allah, yaitu orang-orang ya yang ada di dunia ini. Ya, jadi kita tahu bahwa kerajaan Allah mempunyai warga. Ya, kalau dunia ini setiap negara mempunyai warga, kerajaan Allah juga punya. Jadi di sini pemahamannya memang memiliki kemiripan. Jadi kerajaan Allah itu dibangun oleh Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus membangun kerajaan Allah. Dia menyebutkan kerajaan Allah itu mempunyai kemiripan, ya. Dia mempunyai seperti ilustrasi dengan gereja. Walaupun gereja tidak sama dengan gereja, bukanlah kerajaan Allah, tetapi ada kandungan-kandungan di dalam kerajaan Allah yang bisa dimengerti lewat gereja. Ya, jadi kalau gereja mempunyai jemaat, ya, maka kerajaan Allah juga punya warga. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kita mau melihat di sini warga kerajaan Allah itu memang satu nafas, yaitu mereka yang menerima Injil. Ya, jadi di situ hanya orang yang menerima Injil, menerima penebusan, pengudusan di dalam Yesus Kristus yang berhak menerima status sebagai warga kerajaan Allah. Nah, sekarang kita mau melihat dulu. Warga kerajaan Allah itu masih berada di dunia ini, yaitu kita yang hidup di dunia ini ya. Itu terbagi atas, kita mau melihat bahwa terbagi atas dua bagian. Jadi pengetahuan dasar bagi setiap warga kerajaan Allah itu kita harus tahu. Kalau kita mau menjadi warga kerajaan Allah, kita harus tahu pengetahuan dasarnya. Apa ya yang menjadi pengetahuan dasar? Pertama, bahwa ketika kita menjadi warga kerajaan Allah di dunia ini, pertama, kita akan dinista karena nama Kristus. Ya. Pertama, kita baca di dalam surat Petrus yang pasal 4 ayat 12 tadi sudah disebutkan, dikatakan begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Namun dilanjutkan kepada ayatnya yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi di sini dinista ini itu mempunyai apa yang disebut sinonimnya sama dengan api siksaan. Ya, kalau api siksaan di sini bukan sesungguhnya api ya, itu bahasa simbolisasinya. Api itu seperti sebuah penderitaan. Jadi orang yang dinista dia mengalami penderitaan. Nah, kita mau memperhatikan nista ini apa? Dinista itu artinya bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus itu mendapat sebuah hinaan atau hujatan atau tuduhan. Ya, ini hal-hal begitu ya. Jadi nista ini sungguh memang melukai siapapun. Misalkan ada seseorang, ya katakanlah mahasiswa, dia bukanlah siapa-siapa, dia hanya mahasiswa umum. Dia dinista kalau dia katakanlah dia menyusun skripsi dengan tanpa sesuatu yang benar, contoh. Padahal dia seorang yang rajin dan jujur. Ya, katakanlah dia dinista. Tentunya dia merasa sakit. Dan tentunya ada di dalam hatinya sebuah kemarahan atau banyak macam lah.
Jadi tuduhan-tuduhan, ya, serangan-serangan, ya seperti itu. Nah, itu sebuah contoh ilustrasi. Jadi seperti ini, dinista karena nama Kristus. Artinya begini, karena kita percaya kepada Kristus, ya, di situ kita menyandang ajaran-ajarannya. Ajaran Kristus berkata, jangan kamu mabuk-mabukan, jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh. Ya, semua hal itu disandang oleh orang-orang warga kerajaan Allah. Nah, biasanya orang-orang yang menyandang atau memegang ajaran Kristus, mereka selalu mendapat serangan, tuduhan, atau penolakan. Ya, itu disebut dinista. Jadi seolah-olah tidak ada mempunyai harga, ya, harga kehadiran seorang yang jujur, ya, seorang yang benar, yang takut Tuhan. Tidak ada tempatnya di tengah-tengah baik lingkungan masyarakat maupun mungkin pemerintahan, ya, lingkungan pekerjaan. Ada seseorang yang bekerja dengan jujur, ya, rekan-rekannya tidak senang. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang memegang ajaran Kristus ini selalu dipojokkan, dinista, disingkirkan. Nah, itu adalah pengetahuan kita bahwa itu memang sebuah siksaan yang kita terima sebagai warga kerajaan Allah di bumi. Nah, jadi di sini ujian iman kita itu di sini letaknya. Apakah kita mau membalas? Apakah kita mau ikut menista? Ataukah kita menyendiri atau melarikan diri? Ataukah kita menyangkal Tuhan? Nah, ini hal-hal yang menjadi ujian iman. Nah, itulah sebabnya kita harus tahu bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengerti warga kerajaan Allah, maka tentunya kita tahu aturan-aturan Tuhan di dalam kerajaannya. Ya tadi, seperti kita harus berpegang teguh bahwa kita tidak akan mencuri, kita tidak akan membunuh, kita tidak akan lagi membuat kekacauan atau banyak hal-hal yang tak terjadi, kerusuhan, kejahatan-kejahatan di dunia ini. Nah, jadi di sini pengetahuan ini kita pegang sebagai pengetahuan dasar. Ya, yang pertama di situ. Jadi bahwa pasti seorang yang hidup di dalam kebenaran Kristus dengan sungguh-sungguh, dia pasti mendapat nistaan dari orang-orang di mana dia pergi bergaul, dia bekerja, bahkan mungkin di lingkungan di mana kita tinggal dengan orang-orang yang belum mengerti atau tidak tahu tentang warga sebagai warga kerajaan Allah. Nah, jadi disitulah pasti ada benturan atau penolakan, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kemanapun kita pergi di dunia ini, ketika orang melihat kita bahwa kita hidup jujur karena kita memegang ajaran Kristus, nah disitulah pasti tidak semua orang akan menerima kita. Nah, kemudian selain ajaran Kristus, nama Kristus Yesus itu sendiri juga menjadi bahan nistaan. Nah, ini yang kedua. Jadi nama Kristus itu namanya dia itu memang tidak semua orang, ya, tidak semua orang kagum. Karena apa? Karena di dunia ini banyak antikristus. Ya, antikristus artinya mereka tidak senang atau membenci Kristus. Kenapa? Karena memang Kristus tidak mau mengizinkan dosa menjadi kesenangan manusia. Sedangkan manusia di dunia ini senang saja berbuat dosa. Jadi
Itulah sebabnya secara otomatis di dalam jiwa manusia yang masih berbuat dosa selalu membenci Kristus. Nah, oleh sebab itu ketika kita warga kerajaan Allah pergi ke suatu tempat lokasi yang kita tidak tahu, lalu mereka menanyakan agama saudara apa, lalu kita berkata Kristen. Nah, di situ ketika orang itu mendengar Kristen, tentu orang itu sudah tahu siapakah atau apakah itu Kristen. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, disinilah kalau orang itu sendiri sudah percaya kepada Kristus, tentunya ada damai sejahtera. Tetapi kalau tidak, pasti terjadi penolakan. Dia tidak menjadi sahabat kita. Dia bisa saja menutup jalan-jalan yang kita akan lalui. Nah, itulah yang akan terjadi. Maka rumusan ini kita tahu di mana-mana di seluruh dunia, orang yang percaya kepada Kristus diperlakukan sama. Bukan saja di Indonesia. Contoh kalau kita pergi ke negara Asia lain, bisa saja contoh kalau kita tidak usah jauh-jauh, kita ke mungkin Malaysia, kita pergi juga ke mungkin Singapura juga bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat mayoritas Kristen, mereka pasti menerima. Tetapi kalau di situ mayoritasnya bukan Kristen, otomatis ya kita harus tahu ini pasti ada penolakan. Ya, jadi kita harus tahu di mana lokasi yang memang membenci Kristus. Kalau di situ mayoritas bukan Kristen, nah pasti, itu rumusnya pasti, mereka tidak akan menerima Kristus. Itulah sebabnya ketika kalau seseorang ingin menjadi misionari, mereka tidak menampilkan identitas mereka secara terang-terangan. Mereka tampil dengan seorang profesional, misalkan sebagai dokter, sebagai mungkin militer, mungkin guru, mungkin perawat, mungkin bisnismen. Nah, inilah yang menjadi jembatan sehingga mereka yang mayoritas non-Kristen secara persuasif, secara kemanusiaan, mereka bisa menjadi sahabat. Nah, karena dia pengusaha, maka dia bilang, ya kita bekerja sama. Nah, tahu-tahu lambat laun baru dia tanya, Bapak atau Ibu agamanya apa? Sekalipun kita mengaku Kristen, dia tidak bisa lagi menolak karena sudah menjadi rekan bisnis. Jadi itu sebuah strategi. Nah itu memang strategi katakanlah misi penginjilan. Ya, namun secara global atau secara geografi, kalau kita memperhatikan lingkungan-lingkungan dunia, kita tahu di mana lokasi-lokasi yang memang mereka tidak menerima Kristus. Ya, kalau kita pergi ke Pakistan, India, ya masih bisa saja mereka tidak menerima. Ya, Birma, ya itu tahu ya. Jadi kita belajar semua ini bahwa ketika kita masuk ke sebuah lingkungan, kita harus tahu di mana kita berada. Lingkungan itu apakah mayoritas non-Kristen atau mayoritas Kristen. Nah, jadi disitulah menjadi pengetahuan kita sebagai warga kerajaan Allah di dunia ini, sehingga kita tidak melakukan sebuah kegiatan yang salah, yang tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, nah itu saja bagian pertama kita sudah tahu bahwa ini pasti ya kita lihat mengalami sebuah ini ya di sini dinista. Sekarang kita melihat bagian yang kedua, efek daripada dinista ini kita tahu bahwa kita harus mempunyai sebuah
disebut efek terhadap perbuatan ini. Jadi kita tidak boleh mengalah sebenarnya. Ketika kita dinista, kita harus selalu berbuat baik. Jadi apa misalkan contoh, orang itu menista bahwa kita itu curang, atau kita itu mengacaukan lingkungan, maka kita bisa berbuat baik kepada mereka. Apa itu? Tentunya pertama ya kita mengunjungi ataupun kita berbuat secara nyata bahwa kita sesungguhnya adalah orang baik, tidak sesuai dengan tuduhan mereka. Nah, begitulah. Ya, katakanlah kalau dia memang seorang bisnismen, atau dia seorang perawat, atau dia seorang dokter, dia menolong masyarakat di mana dia berada. Nah, ini sebuah pengetahuan yang kita harus siapkan. Jadi kita hadir di dunia ini harus selalu mempunyai konsep berbuat baik ini. Berbuat baik tadi itu ya, berbuat baik seperti kalau kita lihat ada kemungkinan-kemungkinan kita bisa menolong orang pada saat kalau dia sakit, atau ketika dia mungkin celaka, kecelakaan ringan dan seterusnya masih ada ya, atau kita ikut menolong dia mencari pekerjaan kalau dia menganggur. Nah, jadi ini ayat ini di ayat 19 kita baca, ayat 19 begini. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya, jadi pengetahuan kita, pengetahuan dasar kita sebagai warga kerajaan Allah ini ada dua. Ya, jadi tentunya ini simple, sederhana, bahwa kita percaya kepada Kristus itu memang beroleh keselamatan di surga. Cuma ketika kita masih hidup di dunia, kita harus tahu di sini masih ada. Jadi kita tidak boleh heran. Oh, saya kenapa percaya Yesus masuk surga, tapi kenapa ada orang tidak senang? Nah ini, makanya Rasul Petrus berkata, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Jangan heran atas penderitaan ini, atas ketidakadilan ini, atas kondisi manusia yang kejam. Nah, itu ya, itu ilustrasi daripada nyala api siksaan. Nah, jadi kita mau mengerti ayat Alkitab ini, surat Rasul Petrus ini sekaligus kita menerjemahkannya, apa yang Rasul Petrus memakai api siksaan ini, itu seperti itu. Nah, terus kita mau melihat alasan, kita kembali dulu, alasan kita harus berbuat baik ini. Di sini ada alasannya, adalah karena adanya penghakiman Allah. Ya, kita harus tahu bahwa apa yang kita buat di dunia ini, itu Allah ikut menghakimi, atau Allah itu memberi upah, bahasa yang lebih transparan, lebih terbuka. Ya, penghakiman ini, jadi artinya penghakiman itu ada dua. Kalau berbuat jahat ialah hukuman, kalau berbuat baik itu adalah upah. Ya, itu ya. Itu maksud daripada ayat 17 ini, karena ada penghakiman Allah. Ya, jadi tentunya kita harus sadar karena di dunia ini merupakan sebuah sarana untuk kita mendapatkan upah. Itu sebetulnya dasar itulah membuat kita semangat sekalipun dinista tetap berbuat baik. Nah, itu pengetahuan dasarnya. Jadi kita masuk di dalam lingkungan Kristen, kita belajar, kita hidup beribadah, kita melakukan apa yang baik dan benar berkenan kepada Tuhan, kita harus mengerti bahwa tidak semua orang bisa mau menerima segala yang benar yang kita lakukan. Ya, lanjut kita
melihat lagi bahwa selalu berbuat baik ketika dinista itu ya. Ini kita melihat penilaian Tuhan terhadap warga kerajaan Allah. Ya, kita melihat penilaian Tuhan. Ini penilaian Tuhan artinya sama dengan penghakiman. Ya, jadi bahasa Alkitab selalu memakai kata-kata yang kuno, ya penghakimannya. Kalau bahasa modern kan kita bilang penilaian. Ya, tapi bahasa kuno, bahasa yang memang kosakatanya begitu sederhana, selalu memakai kata penghakiman. Ya, jadi di sini makanya kita perlu mengerti bahwa penghakiman itu adalah sebuah sikap Tuhan dalam menilai. Lalu dia menilai, oh berarti warga kerajaan Allah ini dia setia kepada firman-Ku, maka dia kuberi upah. Nah, katakan Tuhan menilai dia baik, maka dia mendapat nilai A. Kalau dia tidak setia, maka dikatakan dia tidak lulus. Ya, katakan begitu. Itu bahasa kita sekarang ya. Namun kita melihat bahwa pengertian tidak lulus di sini bukan berarti Tuhan menghukum kita di neraka. Tidak. Ini Tuhan menghukum kita lewat cara-cara yang Tuhan tegur. Misalkan kita mengalami kerugian di dunia, kita mengalami pukulan Tuhan kayak mungkin sakit lah. Sebab hukuman Tuhan di dunia ini beragam, macam-macam, dan salah satu yang paling nyata adalah kerugian. Artinya berkat Tuhan itu seharusnya kita dapat, tapi Tuhan simpan, Tuhan tidak memberi. Ya, bahasanya Tuhan belum memberi. Katakanlah seharusnya doa kita sudah dijawab bulan ini, tapi karena kita tidak taat, Tuhan bilang tunggu sampai dia taat, tahun depan baru saya kasih. Nah, itu maksudnya. Penghukuman Tuhan itu seperti begitu bagi mereka yang tidak taat, bagi warga kerajaan Allah yang tidak taat. Nah, jadi berbicara tentang penghukuman ini, jadi perlu kita mengerti menurut bahasa Alkitab. Orang yang percaya kepada Yesus sudah tidak bisa dihukum di neraka. Tetapi ada penghukuman Tuhan lain yang Tuhan hukum bagi warga kerajaan Allah yang tidak taat. Nah, itu ya, yang tidak taat. Nah, Tuhan hukum dalam bentuk yang tadi. Salah satunya kerugian. Seharusnya dia sudah menerima berkat Tuhan, doa-doanya sudah dijawab, tetapi ditunda oleh Tuhan. Nah, itu ya, itu nanti kita suatu waktu masuk dalam sesi doa. Kita belajar apa itu doa dan seterusnya. Nah, jadi penilaian Tuhan terhadap warga kerajaan Allah ialah Tuhan menilai ini selalu berbuat baik ketika dinista. Nah, inilah yang disebut mereka mendapat upah. Ketika dia dinista, tetapi dia selalu berbuat baik. Nah, ini orang yang seperti ini yang Tuhan memberikan upah kepada mereka di bumi ini terlebih di surga. Ya, kalau di bumi tentunya dia ditambahkan karunia-karunia yang Tuhan kehendaki agar kerajaan Allah semakin bertumbuh. Nah, itu bisa saja. Bisa saja berkat-berkat yang menyertai itu berkat jasmani juga. Bisa. Jadi semua itu tergantung Tuhan melihat situasi di mana kita ada. Nah, itulah upah ya. Dan yang kedua, penilaian Tuhan itu bahwa kalau kita dinista, ini alasan nistanya ini, kita bersuka cita. Nah, ini bersuka cita kita lihat di sini bahwa kita tetap tekun berdoa. Kita tetap tekun dalam iman percaya. Nah, itu yang disebut bersukacita. Bukan bersukacita ini tertawa. Bukan sukacita ini menari atau bernyanyi. Bukan. Bersukacita di sini, kita tetap tegar menjalankan fungsi kita sebagai warga kerajaan Allah. Tetap melakukan
kejujuran, kebenaran. Sekalipun dinista, dia tetap melakukan terus. Sekalipun dinista, dia tetap tidak tidak takut dan mundur untuk melakukan kebenaran. Nah, itu yang kedua, bagaimana penilaian Tuhan bagi orang yang seperti ini sama seperti ini. Mereka mendapat upah yang besar. Nah, jadi itu ya, kita melihat Tuhan memakai standarisasi di dalam penilaian Tuhan terhadap setiap warga kerajaan Allah, ialah 3 hal ini: selalu berbuat baik, bersukacita, dan yang ketiga, memuliakan Allah dalam nama Kristus. Nah, kita perhatikan bagaimana memuliakan Allah ketika dinista. Nah, di sini Tuhan melihat bahwa dia ini orang yang memiliki iman yang sudah tidak bisa digoyahkan. Dia akan berkata, aku tetap memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, puji Tuhan, sekalipun dinista, aku tetap percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Aku tetap mengasihi Kristus, tidak berkurang sedikit pun, 1% pun tidak. Dia tetap memuliakan Allah. Jadi dia mempunyai nilai tetap yang dia kerjakan di hadapan Kristus, sekalipun dia dinista. Nah, 3 unsur ini yang Tuhan nilai bagi setiap warga kerajaan Allah ketika dinista ini, itu menghasilkan upah. Nah, kita memperhatikan bagaimana Tuhan memberikan upah bagi setiap warga kerajaan Allah. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini yang dialami oleh para rasul. Para rasul hidup ketika mereka disiksa, ketika mereka dinista, dan juga orang Kristen mula-mula, mereka melakukan 3 hal ini. Ya, jadi kalau kita belajar Alkitab seperti ini, maka pengetahuan kita tentang masa depan kita di surga, kita sudah tahu pasti apa yang kita terima dari Tuhan ketika kita hidup dalam iman yang sesungguh-sungguhnya. Ya, iman yang kuat, tidak goyah, tunduk kepada firman-Nya, kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah yang kita sebagai warga kerajaan Allah yang besok-besok ketika masuk kerajaan Allah mendapatkan upah yang kita melihat yang sedikit lebih rendah daripada para rasul. Ya, sebab rasul mempunyai spesialisasi mendapatkan upah dari Kristus karena mereka mati bersama seperti Kristus disalib. Tapi jemaat itu tidak pernah mengalami hal yang sama. Jemaat hanya dinista, jadi mereka mendapat upah sedikit lebih rendah daripada para rasul. Nah, jadi di sini saudara-saudara, kita belajar kerajaan Allah ini yang memang kita harus mempunyai visi ke depan untuk hidup kita, bahwa kita menghadap Allah itu tidak dengan tangan kosong, tapi dengan persembahan-persembahan yang kita persembahkan kepada Allah di surga, dan itu akan digantikan oleh Allah dengan disebut upah. Nah, jadi disinilah yang kategori Alkitab kita itu bekerja bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita berbuat ya baik, ketika kita selalu berbuat baik, jadi fokus kita di situ, maka di sini kita akan mempunyai kepastian bahwa kita menghadap Allah tidak dengan takut. Kita menghadap Allah penghakimannya dengan penuh sukacita bahwa kita telah melakukan pekerjaannya Tuhan di bumi. Ya, jadi di sini memang sebuah pembelajaran bahwa selalu berbuat baik itu memanglah tidaklah gampang dilakukan dalam sehari.
tetapi tentunya ini menjadi pokok pikiran kita. Jadi kita melatih mental kita untuk mendapatkan sebuah konsep yang disebut selalu berbuat baik ketika dinista. Ya, jadi di situ kita tahu. Jadi berbuat baik bukan saja ketika aman, ketika semua orang berbuat baik kita berbuat baik juga, tetapi selalu berbuat baik juga ketika ada ini dinista karena nama Kristus. Lalu kemudian kita mempunyai konsep yang kedua lagi bahwa bersukacita ini sesuatu penting. Ini sebuah karya Roh Kudus, ya. Jadi tentunya pasti akan bersukacita pemahaman ini sehingga kita itu tidak kecewa, ya. Jadi ketika percaya kepada Kristus kita tidak mendapat pujian di bumi ini, ya. Orang tidak akan bilang, oh hebat ya, kamu percaya kepada Kristus masuk surga. Tidak. Orang tidak akan memuji itu. Tapi mereka akan menista orang yang tidak percaya Kristus. Mereka akan menista orang-orang percaya kepada Kristus. Diolok-olok, dihina, ditolak, bahkan banyak hal yang negatif dituduhkan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah itu ya, jadi tentunya kita pelajari bahwa bersukacita itu menjadi buah penting bagi kita. Bersukacita ini. Jadi di dalam pengetahuan kita tentang kerajaan Allah, bersukacita ini harus selalu ada. Nah, dan yang ketiga, baru kita melihat lagi, memuliakan Allah ini dalam nama Kristus ini, itu sudah kita harus pelajari. Dan inilah kita belajar dari sikap-sikap para rasul ketika mereka dianiaya, mereka memuji Tuhan. Mereka memuliakan Allah dan mereka tetap menyembah Kristus Yesus. Ya, mungkin sampai di situ kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, boleh. Ya, kalau belum ada, mungkin saya menjelaskan hal-hal yang para rasul jalani, ya. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya para rasul itu mereka memperlihatkan bagaimana bersukacita, bagaimana memuliakan Allah, dan bagaimana berbuat baik. Ya, berbuat baik ketika rasul-rasul ada dan jemaat mula-mula, mereka peduli dengan lingkungan orang-orang di mana mereka ada. Contoh ketika ada kelaparan, mereka menampung atau memberi pertolongan kepada orang-orang yang ditimpa kelaparan pada saat itu. Dan mereka juga saling mendoakan. Ya, mereka mendoakan orang-orang yang membutuhkan penghiburan. Jadi doa itu adalah juga berbuat baik. Ya, kita mendoakan orang yang sedang sakit itu berbuat baik. Ya, mungkin ada dulunya orang itu dia membenci kita, tapi ketika dia sakit lalu kita nawari, apakah boleh kita doakan? Kalau dia mau, ya itu salah satu sikap berbuat baik. Nah, jadi itu bagian-bagian yang memang dikerjakan ya oleh rasul-rasul
Kristus Yesus dan orang Kristen mula-mula. Nah, jadi memang kita belajar dari mereka karena mereka telah dibentuk sejak mula-mula dengan Tuhan Yesus. Jadi Alkitab ini merupakan uh, materi pembelajaran kehidupan yang sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga kita selalu mendapatkan pengetahuan keilahian. Sebab mendoakan orang lain itu, kalau tanpa pengetahuan keilahian, itu tidak bisa kita kerjakan. Ya, jadi semua itu contoh, ya, contoh yang kita dapatkan dari mereka. Nah, jadi bagian yang kita kerjakan saat ini salah satunya di situ bisa. Jadi bagian contoh yang lain mungkin ketika rasul-rasul dianiaya di kota Yerusalem dan orang Kristen, ya mereka mengungsi. Ya, itu kisah-kisah yang memang begitu berat, ya. Mereka mengungsi ke Antioquia. Dari Yerusalem ke Antioquia. Antioquia sekarang itu negerinya itu adalah Syria. Ya, kalau kita lihat peta sekarang itu, Syria itu di sebelah utaranya Israel. Ya, jadi kita melihat bahwa mereka pun tidak melawan, mereka tidak mendemonstrasi atau menentang pemerintahan Romawi yang mengejar mereka, karena Israel itu wilayah tanahnya mereka. Tetapi pemerintahan Romawi menganiaya mereka. Ya itu ya. Jadi sesuatu yang lucu, tetapi mereka mengalah. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya, Yerusalem, dan mereka mengungsi ke Antioquia atau ke Syria sekarang. Nah, itu kisah-kisah bagaimana berbuat baik. Ya, mereka tidak membuat kegaduhan atau kekacauan di kota Yerusalem untuk menentang pemerintahan Romawi, kekaisaran Romawi. Nah, jadi di situ kita mendapatkan pengetahuan kebenaran Kristen. Nah, kalau zaman sekarang kita memperhatikan sering orang demonstrasi, ya, apakah dibenarkan kita itu melakukan demonstrasi menentang pemerintah ketika pemerintah melakukan sebuah kesalahan? Ya, sebenarnya itu bukan tugas kita. Gereja tidak diutus atau dibangun oleh Tuhan untuk melakukan demonstrasi melawan pemerintah di dunia ini. Tetapi mendoakan pemerintahnya agar berubah, ya, atau bertobat. Nah, begitu. Jadi memang kalau kita memperhatikan tidak pernah dari dulu sampai sekarang gereja, atas nama gereja orang turun demonstrasi. Hanya ada orang tertentu yang tidak mengatasnamakan gereja karena dia hanya Kristen tapi dia mengikuti sebuah aliran politik, ya gitu ya, atau dia mengikuti organisasi kemahasiswaan untuk mengkritisi pemerintah yang misalkan kurang tepat dalam mengeluarkan peraturan. Nah, begitu. Jadi di sini kebaikan itu kita harus mengerti selalu dalam zaman. Jadi kita tidak terjebak ikut-ikutan dengan masyarakat luas yang melakukan kekacauan di tengah-tengah bangsanya. Nah, jadi kita selalu mau menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan kita berada. Nah, baik di situ saya sudah menambahkan sedikit. Kalau ada mau bertanya silakan. Ibu Dorea, boleh? Iya, terima kasih. Ini Pak yang mau saya tanyakan.
terkait si pelaku yang memang melakukan istilahnya taat ya, seperti yang disampaikan tadi beberapa kalau di nista itu tetap bersukacita dan sebagainya. Nah itu dari Tuhan kan ada penilaian sendiri dan mendapat upah. Itu gambaran upah itu seperti apa ya Pak ya? Upah yang dari Ya, Tuhan itu. baik. Saya jawab satu persatu dulu. Ya, jadi Ibu Doria menanyakan upah dari ketaatan. Baik, upah itu memang yang lebih ditekankan adalah upah di kerajaan surga. Ya, upah di kerajaan surga itu bentuknya uh, kemuliaan, ya, atau katakanlah pujian-pujian. Karena kalau pujian keluar dari para malaikat kepada orang-orang yang bekerja untuk Tuhan di bumi, itu ibaratnya kalau kita mendapatkan sebuah berkat di dunia ini yang nilainya begitu besar, ya itu sama. Jiwa kita itu merasa sesuatu yang apa ya, mau dibilang bergembira, ya. Jadi bayangkan kalau kita mendapatkan, kalau kita mendapatkan hasil pertandingan juara satu, sikap jiwa kita kan gembira sekali. Ya, bukan soal pialanya yang berharga berapapun harganya, entah 5 juta atau uang 5 juta, tetapi jiwa kita yang merasa kita ini uh, telah mendapat upah itu jauh lebih besar sukacitanya. Nah, itu bahasa jiwa, bahasa surganya begitu. Tetapi kalau di dunia apa? Nah, upah di dunia ini Tuhan selalu menyatakan kehendaknya. Ya, contoh, ketika kita dipakai Tuhan, kita mendoakan orang yang sedang dalam kondisi apa ya, sulit dalam kehidupannya. Kita mendoakan dia, membantu dia untuk mendapatkan jalan keluar. Tuhan mendengar. Nah, upah-upah di dunia ini sebenarnya dalam bentuk rohani, dalam bentuk karunia, bukan uang, bukan materi, ya. Jadi sesungguhnya kita melihat upah dari Tuhan itu upah yang berbentuk kemuliaan, ya. Kemuliaannya. Jadi berbeda kalau orang bekerja di perusahaan dia dapat bonusnya lain. Kalau dia lembur, dia setia melakukan pekerjaan di perusahaan, dia dapat lembur, ya itu bentuknya upah. Tapi kerajaan Allah, dia mendapatkan perkenanan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk kerajaannya lagi yang lebih besar atau lebih luas. Itu ya soal perkenanan Tuhan. Dan itu dua sisi ya, di bumi dan di surga. Jadi bagaimana kasih Tuhan itu melekat padanya, seperti kalau kita melihat, seringkali kita berkata, engkau bagaikan biji mata Tuhan. Nah ini hasil daripada, karena dia setia. Dia mengikuti ajaran-ajaran Kristus, sehingga Tuhan menyebut dia, engkau bagaikan biji mataku. Nah, bayangkan. Jadi hal-hal yang di bumi menyangkut pekerjaan setan yang membawa manusia kepada malapetaka tidak akan menimpa orang-orang yang taat. Ya, sekalipun ada orang rencana buat kejahatan, tidak akan mungkin terwujud. Karena upah itu ya. Jadi ada upah di sini, bentuknya seperti itu, pemeliharaan. Ya, Tuhan memelihara sehingga krisis pun dia tidak mengalami krisis. Ya, itu ya. Jadi upahnya itu di situ. Maka kalau kita mempelajari kebenaran Kristus,
bahwa orang-orang yang taat itu, mereka itu selalu aman. Nah, itulah upah sebenarnya. Jadi sekali lagi upah itu tidak lagi diukur dengan dia akan ketika dia meminta Tuhan berikan saya kekayaan sebanyak-banyaknya, Tuhan menjawab, ya bukan itu. Upahnya bukan seperti itu. Upahnya selalu dalam bentuk kita itu sejahtera. Kita selalu damai. Kita selalu penuh dengan sukacita dan kekuatan-kekuatan Tuhan. Nah, itu bentuk upah. Jadi jangan khawatir, saudara-saudara yang setia kepada Tuhan menurut perjanjian, upah itu nanti seperti itu. Kristus Tuhan menyediakan upah di bumi seperti itu. Kamu bagaikan biji mataku. Nah, itu ya pertanyaan Ibu Dorea ya, sehingga kita mengerti semua tentang makna-makna Alkitab yang kita baca selama ini. Iya, mungkin itu dulu. Selanjutnya Saudari Richa bisa melakukan pertanyaan. Baik, ya. Yang saya ingin tanyakan itu di 1 Petrus 4 ayat yang ke-18, Pak. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Di mana ayat ini juga merujuk kepada Amsal 11 ayat 31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ini berarti maksudnya kalau kita sebagai orang percaya, orang benar aja menerima pembalasan atau penghakimannya itu di atas bumi, apalagi orang fasik itu ya Pak ya. Orang fasiknya itu nanti di mana Pak? Di neraka Pak. Oh iya ya. Oke. Pak. Baik, pertanyaannya jelaskan bagaimana bentuk orang fasik. Ya, orang fasik definisinya adalah orang yang mengetahui bahwa Tuhan itu ada, firman-Nya itu ada, dan Tuhan itu mempunyai kuasa untuk menghukum. Tetapi orang ini tidak takut kepada Tuhan. Nah, ini maksudnya. Definisi orang fasik. Mereka tidak menghargai Tuhan. Kata kuncinya seperti itulah. Firman-Nya tidak dihiraukan, jangankan dilakukan, dibaca pun tidak. Mereka tahu kitab suci ada, Tuhan itu ada, dan mereka telah banyak mendengar ajaran-ajaran Tuhan itu lewat percakapan-percakapan di mana dia pergi dan beraktivitas atau bekerja. Tapi dia tidak mempedulikan nama Tuhan itu. Dan tentunya pasti kebenaran tidak dihiraukan. Dia tidak akan melakukan kebenaran. Dia hanya melakukan kehendak diri sendiri. Pastinya dosa yang ada di dalam dirinya. Nah, itu orang fasik dulu. Definisinya ya. Nah, jadi kemudian kita melihat bahwa ini Rasul Petrus ini memakai prinsip yang ada di dalam Perjanjian Lama, di mana itu bagaimana Tuhan menyatakan begitu kritisnya penghakimannya. Jadi penghakimannya itu tidak bisa disogok. Jadi begitu ketat. Dikatakan orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Bukan berarti tidak diselamatkan. Diselamatkan cuma hampir-hampir. Nah ini, kalau kita bandingkan di dalam 1 Korintus pasal 4 di situ, di mana ada orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga, tapi seperti keluar dari dalam api, terbakar. Ya, itu artinya orang-orang ini memang sering tidak taat. Ya, mereka tidak taat sehingga
hampir-hampir mereka itu tidak diselamatkan. Hampir-hampir, bukan berarti tidak ya diselamatkan, tetapi hampir-hampir. Nah, orang benar ini orang yang warga kerajaan Allah, yang memang dia begitu lemah atau dia kurang mau bekerja keras soal imannya atau kerohaniannya. Ya bisa saja dia terjebak dengan ikut-ikutan ada teman, ya itu kan bisa terjadi karena lingkungan kehidupan pekerjaan itu kan bukan dia sendiri yang ada di situ, tetapi masih ada orang lain, ya, yang tentunya bisa saja tidak mempunyai pemahaman rohani yang sama. Nah, jadi kalau kita perhatikan ayat ini, maka yang jelas bahwa orang yang tidak mendengar Injil itu pasti tidak diselamatkan. Orang yang tidak menerima Injil pasti tidak diselamatkan. Itu sudah pasti. Jadi tidak ada kemungkinan lain. Jadi ayat itu berbicara begitu jelas, begitu kuat. Dikatakan bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Nah, jadi tentunya maknanya bahwa orang yang tidak menerima atau tidak percaya kepada Injil Allah pasti binasa. Penghukumannya memang di neraka. Nah, sedangkan orang benar yang seringkali jatuh bangun karena memang dia tidak taat, ya karena memang tidak semua orang mempunyai kemauan yang kuat sama seperti para rasul, ya. Jadi semua itu bisa berbeda ya masing-masing. Makanya di sini pembelajarannya supaya targetnya memang harus bisa sehingga pengetahuan ini memberikan wawasan bagi kita. Kalau kita memang tidak taat, ini risikonya di situ. Bahwa kita akan seperti orang yang kerugian, seperti terbakar ya, terbakar seluruh karya-karya kita, seperti membangun kerajaan Allah, bahan bangunannya dari rumput kering. Nah itu. Nah di sini gambarannya tentang kalau orang warga kerajaan Allah yang sudah menerima Injil, tapi seringkali jatuh bangun mereka, katakanlah satu waktu mereka taat, satu waktu mereka juga tidak taat, lalu kemudian mereka tidak mengubah kondisi hidupnya, ya tetap terus-menerus demi mungkin dia mendapatkan posisinya di lingkungan pekerjaan. Nah, itu begitu maksudnya. Jadi pertanyaannya Saudari Ritsa, maknanya seperti itu. Jadi itu saja mungkin bagi kita bisa memahami ayat ini ya. Ya, mungkin ada yang lain. Ya. Ya, kita sudah sampai di jam 7 persis. Jam 8 kita akan masuk dalam doa. Yang jelas kita sudah memahami pengetahuan dasar. Ini pengetahuan dasar kita, warga kerajaan Allah. Jadi kita itu berkecimpung beraktivitas di dunia ini sudah mempunyai pengetahuannya. Kalau kita warga kerajaan Allah itu seharusnya kita buat apa di dunia ini? Apa yang kita pakai di dalam melaksanakan aktivitas kita? Hukum manusia duniawi atau hukum Tuhan? Nah, jadi itulah yang menjadi dasar pemikiran kita. Jadi percaya kepada Kristus bukan asal-asal nyelonong masuk tanpa ada sebuah tanggung jawab. Jadi pasti ada tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah itu ya, jadi di situ pembelajaran kita hari ini dalam kelas pemuritan di dalam
bagian yang ke-9. Ya, kita berdoa supaya kita semua semakin kuat dan semakin teguh pribadi dan iman, supaya kita selalu diberkati Tuhan. Tidak ada masalah-masalah kita dengan Tuhan. Ya, tidak ada kondisi-kondisi yang kering di dalam jiwa kita, tetapi selalu ada sukacita dalam hari-hari hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini pembelajaran ke-9 kelas pemuritan, bahwa pembelajaran ini sungguh menghantar kami untuk memiliki pengetahuan dasar sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, bahwa menjadi warga kerajaan Allah mempunyai sebuah tanggung jawab, ialah tetap percaya kepada Kristus Yesus sekalipun ada penolakan, ada penistaan, sekalipun ada kesukaran-kesukaran karena melakukan perintah-perintah Kristus, taat kepada Kristus. Dan semua ini Tuhan menilai bahwa ketika kami taat, kami tetap bersukacita. Sekalipun dinista, kami tetap berbuat baik kepada siapapun, termasuk orang-orang yang menista kehidupan atau pribadi kami. Dan kami tetap memuliakan Allah di dalam hidup ini. Dan itulah praktek-praktek yang dilakukan oleh para rasul dan orang-orang Kristen mula-mula. Dan hari-hari ini kami belajar, karena situasi dunia semakin memperlihatkan bahwa banyak orang membenci Tuhan Yesus. Maka kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami, karena kami tahu upah ketika kami taat kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, maka kami beroleh upah di dunia ini, terlebih di surga. Nah, itulah sebabnya kami mau mengerti upah itu adalah kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang jauh lebih berharga daripada harta dunia atau kekayaan materialistis di dunia ini. Maka pemahaman kami melihat upah adalah sebuah bagian daripada pribadi Allah, di mana Allah menyayangi kami. Allah menganggap kami sebagai biji matanya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merusak, melukai biji mata Tuhan, yaitu orang-orang yang setia melakukan perintah Tuhan. Maka kami mengucap syukur. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut dalam kelas pemuritan ini. Ibu Foni di Malang, Saudari Rica di Malang, Bapak Yusti di Pasuruan, Ibu Dorea di Jakarta, dan Ibu Yosipin di Makassar. Tuhan memberkati setiap mereka memasuki kehidupan ini, bahwa mereka perlu memperdalam pengetahuan mereka tentang iman kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka melihat kejadian-kejadian alam, mereka sudah mengerti bahwa sudah tertulis dalam firman-Mu. Alkitab telah menggarisbawahi supaya itu dimiliki oleh setiap orang-orang menjadi warga kerajaan Allah. Maka inilah pemahaman kami, bahwa kami adalah warga kerajaan Allah yang harus mengerti aturan-aturan kehendak Allah di dalam hidup kami. Maka kami bersyukur perjalanan hidup kami, ibadah kami terus menurut tuntunan firman-Mu sendiri. Maka berkatilah kami semua, berkatilah keluarga dan pekerjaan setiap anak-anak-Mu ini, kesehatan mereka karuniakan, berikan kekuatan baru, memberikan pertolongan-pertolongan ketika mereka sedang juga mengalami sebuah kesulitan, dan membimbing mereka masuk ke dalam pola hidup yang menang, hidup di dalam kembali kepada ketaatan. Bahwa Tuhan menjadi sandaran satu-satunya, sehingga Tuhan sendiri memberikan upah bagi setiap orang yang taat, sehingga segala doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu ini, Engkau mendengarnya dan menambahkan kepada mereka karunia-karunia Roh Kudus, agar kerajaan Allah semakin
dibangun di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus, terima kasih meteraikan firman-Mu. Pengajaran ini kami terima. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Dan kami akan memasuki dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sekian pertemuan kita. Kita boleh menyapa satu persatu. Shalom Ibu Josephine dari Makassar. Ya, suaranya bisa dihidupkan, dinyalakan. Ya, Ibu Josephine. Ya, boleh. Oke, sehat-sehat selalu. Ya, biar ya. Perkembangan. Ya, memang pasti ya, untuk menuntut menambah sukacita. Ya, cucu Cedric, waduh, begitu sukacita. Halo cucu Cedric. Waduh, kayak Papa Jo punya gantengnya. Waduh, halo cucu Cedric. Cucu Darren juga, waduh, wah cucu Darren ya, wah dekat kamera, wah mau ngomong apa, wah cucu Darren, waduh, iya, oke, ya Tuhan Yesus memberkati semua dan masing-masing boleh beristirahat. Ini Bapak Yopi boleh hadir tetapi bisa bisa mendengar hadir di acara ini. Nah ini waduh, Darren tadi sudah matikan, masih hidupkan lagi. Waduh, Bapak Yopi, shalom. Wah, puji Tuhan bisa ketemu di Google Meet ini ya. Wah. Oke, sehat-sehat selalu ya. Bapak Yopi ya, Bapak Jo, Tuhan berkati, biar materi-materi berikutnya biar juga ditambahkan sedikit demi sedikit. Nanti mungkin Ibu Dorea bisa sharing-sharing dengan Bapak Yopi. Iya, bagaimana Oma Tabita? Waduh. Selalu puji Tuhan. Wah, luar biasa. Waduh, sehat-sehat, senang dah. Puji Tuhan selalu. Cedric. Salam semuanya. Iya. Jadi nanti ini saya perkenalkan untuk Bapak Yopi, ini adik saya, Ibu Josephine dari Makassar. Oh iya, halo Ibu Josephine itu ya, itu adik saya. Dia belajar Alkitab supaya dia juga ada penambahan pemahaman. Iya. Iya, bagaimana cucu Kenneth? Waduh, mimik susu terus dengan Bapak Yustin. Waduh, tidak lepas dotnya itu. Aduh, cucu Darren itu, adiknya itu, waduh, guling-guling terus mau di depan ya. Darren, wah, itu loh, lihat Oma, lihat Papa Yopi, gitu. Itu loh, lihat Mama Dorea, Epi, Oma Josephine itu loh. Iya, keren. Oke. Ya. Salam sehat semua, semangat. Ya bekerja, Tuhan pasti memberkati ya. Bapak Yopi dalam pekerjaan, kesehatan dan juga pertumbuhan. Cedric, Ibu Dorea tetap semangat di dalam anugerah Tuhan. Juga ini Oma Josephine ini ya, Tuhan Yesus berkati ya. Selalu berdoa karena memang dunia ini kita tidak bisa tidak berdoa, harus berdoa sehingga kita bisa melihat mujizat-mujizat terus. Ya, Tante Epi ya, begitu ya. Ya, Mami Epi ini puji Tuhan. Iya. Masih belum digendong. Terus tetap berdoa, semangat kita terus maju. Ya, Bapak Yusti ya, tetap berdoa dan kita ada dalam
persekutuan doa ini di kelas pemuritan, dan ini menambah pada kita iman dan pengetahuan kita. Nanti setelah paket ini selesai kerajaan Allah, 12 paket, nanti kita akan masuk di dalam tema yang baru, ialah doa. Jadi setiap paket itu ada sertifikat. Nanti saya buat sertifikat itu sebagai bukti-bukti, artinya bahwa itu sebuah kenangan ya. Kalau memang tetap teguh pun mempelajari materi-materi ini, pasti kalian bisa satu level naik lagi. Katakanlah bisa menjelaskan Alkitab bukan saja kepada orang lain, tetapi mungkin di antara saudara-saudara seiman yang membutuhkan pengertian. Ya, mungkin demikian. Selesai kita pertemuan hari ini. Kita tidak terbatas oleh waktu, karena ini sebuah link yang dibagi oleh Bapak Jo ini ya, Bapak Yopi, link yang bagus sehingga kita bisa bebas menggunakan waktu. Ya, ini Bapak Yopi, ini suaminya Ibu Dorea di Jakarta yang bekerja di bidang IT juga ya. Kami terima kasih ya Bapak Yopi ya, sudah membagikan link yang kita tidak buru-buru. Kemarin kita itu terburu-buru sampai kita berdoa sudah diputus oleh Google Meet karena terlalu sudah melewati batas. Jadi hari ini bisa kita bebas berbicara dan bahkan mendoakan, dan bisa lagi ngomong-ngomong sedikit pergumulan atau hal-hal yang memang masih kita sukar mengerti atau kurang memahami kejadian-kejadian alam. Jadi itu saja. Nanti di momen berikutnya kita masih ada dalam kerajaan Allah, cuma nanti hasil daripada materi kerajaan Allah ini itu akan dibentuk sebagai sebuah materi seperti kita sekolah Alkitab. Jadi ini sama seperti sekolah Alkitab, tetapi kita hanya sebutkan kelas pemuritan. Makanya kalau saya mengeluarkan ini karena ini secara ilmiah atau secara teologi ini benar atau resmi, maka itu pasti mempunyai legitimasi atau punya status teologianya, dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dikatakan Tuhan menyatakan kebenaran-kebenaran lewat apa yang kita pelajari hari-hari ini. Ya, mungkin itu saja. Kita masuk dalam sesi penutup. Kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendapatkan bonus 15 menit ya, Bapak Yopi, karena memang ini jam sudah malam di Toraja, di Makassar sudah malam, sudah jam 9 malam. Karena ini kita punya jeda waktu yang berbeda. Besok-besok memang kalau ada yang dari Ambon lagi mau ikut, ini beda 2 jam lagi. Jadi kalau kita jam 7, mereka jam 9, kalau kita selesai jam 8, mereka jam 10. Ini memang kita perhitungkan itu. Jadi nanti kita tetap menggunakan linknya Bapak Yopi ya, untuk kita pergunakan. Iya. Oke. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terus berkati. Dadah. Oke. Ya, terima kasih. Dadah. Setri. Ya, Setri, dadah. Dadah, Pak Gede.